Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mahasiswa yang program mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi kita sudah masuk di pekan ke-11. Jadi pekan ke-11 ini sebenarnya diskusi terkait materi kita yang pekan ke-10, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Jadi kalau metode diskusi itu tidak dikumpul di sekolah tugasnya, tidak diupload di sekolah, tapi ya di Google Drive seperti pengalaman Anda di pekan keempat, lima, enam, dan pekan ke-9. Jadi di Google Drive ada pertanyaan kelompok, lalu kemudian dijawab itu didiskusikan di menu forum internal grup sekolah. Karena disitulah kita akan melakukan penilaian. Ya, yang pasti bahwa makalahnya itu harus harus sesuai dengan temanya. Jadi tema kita ini implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Ini sebenarnya sama kalau kita bicara Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu yang mau dilihat. Kemarin kan Anda sudah belajar apa? Konstitusi ya. Konstitusi itu kemarin kan merupakan hierarki ya, berjenjang-jenjang. Nah, tapi bagaimanapun walaupun Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi di Indonesia, tapi ada Pancasila sebagai sebagai dasar hukumnya. Makanya kemarin waktu belajar filsafat kan Anda mendengar istilah apa itu? Filosofi Groundsel. Nah, filosofi Groundsel itu artinya bahwa secara filosofis itu sila-sila Pancasila itu nilai-nilainya harus terinternalisasi ke aturan perundang-undangan yang ada. Nah, inilah yang mau dilihat karena ya banyak aturan yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang sudah digugurkan, ada juga yang diuji oleh Mahkamah Agung karena kalau kita bicara aturan perundang-undangan itu ada dua lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan perubahan, mengkonstitusional review itu Mahkamah Konstitusi. Kalau ada aturan undang-undang bertentangan undang-undang dasar itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian ada aturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang itu urusannya Mahkamah Agung. Nah itu untuk menjaga marwah konstitusi. Tapi ingat bahwa ya undang-undang dasar itu sebagai hukum tertinggi bersumber dari Pancasila. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, yang kita mau lihat ini secara aplikatif. Bagaimana sih aturan-aturan bernegara itu? Apakah ada yang sesuai atau tidak sesuai? Kita mau cari itu yang kira-kira apa yang tidak sesuai. Dengan melihat 4 bidang kehidupan bernegara kita, ekonomi. Kan ekonomi kita itu ekonomi kerakyatan, ekonomi kekeluargaan, pasal 33 dasarnya. Tapi ya ekonomi kita itu kadang kita lihat sangat liberal. Liberal ya, dimana kalau bicara liberalisme itu kan itu paham yang mana lebih mementingkan pada hak-hak individu, pemilik modal dijadikan sebagai kiblat, sehingga ya itu bisa saja memberikan tekanan kepada para pekerja, para buruh, ya ada penguasaan ekonomi oleh para investor, korporat. Nah, itu kan sudah melenceng sebenarnya karena apa? Ekonomi kita ekonomi ya di mana negara ini menguasai bumi, air, kekayaan alam di dalamnya untuk apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu yang melihat. Satu contoh kemarin kan ada undang-undang yang keluar itu namanya undang-undang apa? Cipta Kerja. Nah, undang-undang Cipta Kerja itu kan kemarin diprotes. Kenapa? Karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak memanusiakan. Ada yang bilang wah kalau kita kalau kita ambil cutinya terbatas, kemudian bisa saja kita diberhentikan tanpa pesangon misalnya dan seterusnya. Itu kan dugaan-dugaan, tapi apa betul demikian? Nah, itu yang Anda lihat. Sama juga kalau kita bicara ekonomi, nah, itu tugasnya kan tadi kelompok 1 dan 2. Kalau kita bicara ekonomi, ya politik, ya politik kita kan sederhana. Politik kita itu kan bebas aktif. Indonesia ini kan negara yang tidak memihak pada salah satu blok, istilah begitu dulu ya, karena dulu kan ada blok timur, blok barat. Sekarang kan tidak ada lagi itu karena Soviet sudah runtuh. Tapi ya dalam percaturan internasional Indonesia itu harus ikut serta menjaga ketertiban dunia. Politik luar negeri kita bebas aktif, artinya tidak memihak, berpihaknya hanya kepada kebenaran dan keadilan beserta kemaslahatan manusia. Nah, tapi politik itu kalau bicara dalam negeri kan politik itu biasanya diterapkan di dalam apa? Di dalam berdemokrasi. Nah, tentu ya politik kita itu kan politiknya
ya musyawarah mufakat. Politik kita kan kedaulatan rakyat itu, kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi kan kita lihat bahwa ya terkadang politik itu juga menjadi sangat liberal. Ada hal di mana kelihatan bangsa ini mengutamakan menyelesaikan masalahnya secara voting. Yang menang itu yang banyak. Nah, itu kan berbahaya bagi pluralisme. Kenapa? Karena negara kita bineka, negara yang mana ya tentu sangat beragam, sangat plural. Nah, harusnya demokrasi Pancasila itu bagus sejalan dengan pluralisme. Karena di situ ada musyawarah mufakat. Kemudian selanjutnya terkait dengan sosial budaya, pertahanan keamanan. Bagaimana? Ya, bahwa kalau bicara sosial budaya ya kita sebenarnya ini sesuai pasal 32. Pasal 32 itu jelas ada penghargaan terhadap budaya. Satu contohnya itu adalah bahwa bahasa itu adalah salah satu produk budaya, salah satu unsur budaya. Dan itu bahasa daerah itu harus dijaga. Negara itu harus melindungi itu. Sehingga setiap bahasa daerah itu tetap bisa eksis. Tapi kan sekarang jangankan bahasa daerah, bahasa Indonesia saja mulai tergerus. Kenapa? Karena ya bangsa ini lebih mengutamakan menggunakan bahasa asing. Karena itu disebut bahasa internasional, itu bahasa negara di mana di sana ada industri, masyarakat kita bisa bekerja, dan akhirnya kemudian dia lupa untuk mengembangkan bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya. Nah, di sosial budaya kita ya harusnya aturan-aturan itu harus menjamin adanya perkembangan dari perbedaan-perbedaan itu, tidak justru menghilangkannya. Sama juga kalau bicara pertahanan keamanan, bahwa ya sistem pertahanan dan keamanan kita itu namanya Sishamkan Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, tidak boleh kemudian kita mendikotomikan antara TNI, Polri, rakyat. Karena ya TNI, Polri, rakyat itu satu kesatuan di dalam sistem pertahanan dan keamanan. Ya, bela negara itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa terlibat di dalam pertahanan dan keamanan negara. Cuma bela negara kita itu berbeda negara lain. Negara lain itu kan namanya wajib militer, ikut kegiatan itu. Nah, ini tidak. Kemudian itulah yang Anda lihat ya. Jadi ekonomi ini tadi bahwa prinsip ekonomi kita itu ya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ekonomi kita. Politiknya juga begitu. Bahwa ya ada konstitusi mengatur pasal 1 ayat 2. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sehingga kemudian ada hak-hak konstitusional dari warga negara untuk apa? Untuk sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Sosial budaya, ya itu tadi pasal 31 ada, pasal 32 mengatur juga begitu. Negara memajukan kebudayaan nasional kita di tengah peradaban dunia, karena ini masalah ini. Ya, bahwa kemudian ini ada kontestasi yang tidak berimbang. Ada globalisasi yang akhirnya menggerus itu nilai-nilai budaya kita. Padahal nilai budaya itu sangat baik karena mengandung kearifan yang bisa menyangga kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, ini kaitannya dengan pertahanan keamanan ini ya tiap-tiap warga negara itu berhak wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian ya ini kelompok 6 dan 7 ini bicara mengenai cari-cari tahu itu undang-undang yang sudah di judicial review, yang sudah di constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, karena yang punya kewenangan ya Mahkamah Konstitusi. Ada undang-undang mengaturnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah dirubah itu ya. Ada putusan terkait dengan kaitannya dengan keimigrasian, kaitannya dengan pemerintahan daerah, kaitannya dengan hukum pidana, itu ada beberapa ya. Tentang sistem pendidikan nasional itu ada yang menggugah itu tentang tidak adanya Pancasila dalam bahasa di Undang-Undang 2003. Ada beberapa, silakan nanti dilihat. Karena judicial review itu atau constitutional review itu bisa jadi tidak merubah undang-undangnya secara keseluruhan, hanya bagian-bagian saja yang dianggap tidak sesuai itu yang dihilangkan, yang dirubah ya. Oke, saya pikir itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan makalah Anda bisa